Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai bab 2, masih bab 2 ya, perpajakan. Tapi yang dibahas di sini nanti adalah subsidi. Subsidi ya. Subsidi itu nama lainnya adalah pajak negatif. Kalau pajak itu adalah uang dari produsen disetorkan ke pemerintah, tapi kalau subsidi itu bantuan pemerintah kepada produsen ya. Nah, di sini ada kasus masih sama kasusnya, fungsi permintaan P sama dengan 15 minus 2X. Ada fungsi penawaran P sama dengan X plus 6, masih sama dengan yang pajak R tadi. Tapi di sini ada subsidi sebesar 3. Ada subsidi sebesar 3. Maka carilah besarnya keseimbangan pasar sebelum ada subsidi. Sebelum ada subsidi. Besarnya keseimbangan pasar sebelum ada subsidi, pastilah D sama dengan S, subsidinya belum digunakan. Masih sama dengan yang tadi, 15 minus 2X sama dengan X plus 6. 15 dikurangi 6 sama dengan X plus 2X. 9 sama dengan 3X. X sama dengan 3. Kalau X sama dengan 3, berapa P-nya? Masukkan ke salah satu persamaan yang hitungannya Anda anggap mudah. P sama dengan X plus 6. 3 plus 6 sama dengan 9. Maka titik keseimbangan pasar sebelum subsidi itu adalah 3,9. 3,9. Nah, sekarang berapa besarnya titik keseimbangan pasar setelah ada subsidi? Ya, setelah ada subsidi sama dengan yang tadi persentase. Itu kita cari fungsi penawarannya sebelum subsidi, P sama dengan X plus 6. Ada subsidi sebesar 3, maka fungsi penawaran setelah ada subsidi teorinya adalah fungsi X ya, min S. Fungsi X min S, min subsidi. Kalau fungsi X-nya itu adalah X plus 6, dikurangi subsidinya adalah 3, maka menjadi X plus 6 dikurangi 3, menjadi X plus 3. Ini adalah fungsi penawaran setelah ada subsidi. Nah, carilah titik keseimbangan pasar setelah ada subsidi. Kita belum mencari titik keseimbangannya, baru merubah fungsi penawaran sebelum subsidi ke fungsi penawaran setelah ada subsidi. Sekarang kita cari titik keseimbangan pasarnya setelah ada subsidi. Saya hapusnya dulu. Ya, berarti kan D sama dengan S1. D sama dengan S1. Kalau D-nya tadi adalah 15 minus 2X dan S1-nya adalah X plus 3, maka di sini adalah 15 dikurangi 3 sama dengan X plus 2X. 12 sama dengan 3X. Maka X sama dengan 4. Kalau X itu sama dengan 4, berapa P-nya?
Ingat, masukkan ke salah satu persamaan yang hitungannya Anda anggap mudah. Kita masukkan ke P sama dengan X plus 3. P sama dengan 4 ditambah 3. P sama dengan 7. Jadi titik keseimbangan pasar setelah ada subsidi adalah 4,7. Nah, secara teori kalau itu ada subsidi itu kan bantuan dari pemerintah pada produsen. Secara teori kalau ada subsidi itu harga bagaimana? Harga itu naik atau turun kalau ada subsidi? Nah, kalau ada subsidi itu kan harganya jadi turun. Kita lihat ya, tadi kan jawaban A-nya tadi yang E0 itu kan tadi 3,9. Nah, sekarang dengan adanya subsidi kalau tadi harganya 9 sekarang menjadi 7, berarti naik atau turun? Turun. Nah, secara teori itu kalau ada subsidi itu pasti harga itu turun. Secara teori itu pekerjaan kita benar secara teori. Terus kuantitasnya bagaimana? Kuantitas itu kalau harga turun pasti yang dibeli jadi lebih banyak. Kita lihat tadi yang dibeli 3, setelah ada subsidi yang dibeli menjadi 4, kan jadi naik. Secara teori pekerjaan kita benar secara teori. Kita belum lihat hitung-hitungannya, tapi secara teori benar seperti itu. Nah, itu seperti itu cara menjelaskannya seperti itu ya. Yang ketiga C, carilah besarnya subsidi yang ditanggung. Sebetulnya subsidi itu tidak membagi berapa yang ditanggung, berapa yang diterima oleh produsen, berapa yang diterima oleh konsumen ya. Tapi subsidi itu sebetulnya berapa toh yang diberikan diberikan pemerintah kepada produsen, berapa toh subsidi yang diberikan pemerintah kepada produsen itu sebetulnya ya. Tapi kalau Anda lihat di buku-buku boleh itu dibagi juga bisa. Caranya sama, misalnya konsumen. Di sini tidak T tapi S ya, subsidi SKU. SKU itu rumusnya tidak P1 dikurangi P0 tapi dibalik P0 dikurangi P1. Menjadi P0-nya itu 9 dikurangi P1-nya adalah 7, di sini adalah 2. Terus SK totalnya adalah SKU dikalikan dengan X1. SKU-nya 2 dikalikan dengan X1 di sini tadi adalah 4. Ya, menjadi 8. Itu yang ditanggung oleh konsumen. Sekarang yang untuk produsen SPU itu adalah SPU itu adalah S dikurangi SKU. S-nya tadi adalah 3 dikurangi SKU-nya adalah 2 jadi 1. Sekarang SP total itu adalah SPU dikalikan dengan X1. SPU-nya adalah 1 kalikan X1-nya adalah 4 jadi sama dengan adalah 4. Berapa yang diberikan pemerintah kepada produsen untuk pemerintah? Lambangnya adalah S besar, subsidi ya, sama dengan S kecil dikalikan dengan X1 atau S besar sama dengan SK total ditambah SP total.
kita lihat di sini tadi yang S kalikan X1, S-nya tadi kan 3, X1-nya adalah 4, berarti jawabannya adalah 12. Sekarang untuk yang rumus di bawahnya itu SK totalnya tadi di sini adalah 8, ditambah SP totalnya adalah 4, jawabannya juga 12, sama. Jadi boleh seperti itu, boleh pakai S kali X1 atau SK total kali SP total. Itu ya subsidi. Itu subsidi. Sekarang selanjutnya gambarkan ke dalam grafik. Mari kita gambar. Dihapus dulu ya. Dihapus dulu, selanjutnya kita gambar. Nah, apa yang akan kita gambar? Yang kita gambar masih sama. D. Sebentar. Yang kita gambar ya. D. P sama dengan 15 minus 2X. Kita gambar dulu ya. Kita gambar dulu. Ya. Ini adalah X, ini adalah P. Kita gambar. Memotong sumbu P, kalau X-nya 0 berarti 15 di sini. 15. Memotong sumbu X, kalau P-nya 0, 15 sama dengan 2X, X sama dengan 7,5. Ya, kira-kira 7,5 di sini. Kita garis. Lurus ya, lurus. Ini adalah fungsi permintaannya. Selanjutnya kita gambar yang S0. P sama dengan X plus 6. Ya, kita gambar. Memotong sumbu P, kalau X-nya 0 berarti P-nya 6, 15 ya, kira-kira 6 di sini. Ini 6. Memotong sumbu X, kalau P-nya 0, X sama dengan min 6. Minus 6 ya, kira-kira minus 6 di sini. Ingat, kalau tidak di kuadran 1, tidak usah digambar atau digambar garis putus-putus. Ini adalah S0-nya. Pertemuan antara D dengan S0 atau S itu adalah E0. E0 tadi jawabannya E0 tadi adalah 3,9. Kita tarik garis ke bawah. Ya, garis ke bawah. Lurus ya, lurus. Ini adalah 3. Ke kiri adalah 9. Selanjutnya kita gambar yang S1 setelah subsidi, yaitu P sama dengan X plus 3. Kita gambar X plus 3. X plus 3. Memotong sumbu P, kalau X-nya 0 maka P-nya sama dengan 3. 3 separuhnya 6, berarti di sini adalah 3. Memotong sumbu X, kalau P-nya 0 maka X-nya sama dengan minus 3. Ya, jadi Anda ingat, kalau itu pajak T, seperti saya katakan tadi, pajak T, bergesernya fungsi penawaran itu sejajar. Demikian juga untuk subsidi, bergesernya itu juga sejajar. Tapi kalau pajak itu S0-nya di bawah, S1-nya di atas. Karena kalau ada pajak itu grafik itu akan bergerak ke atas, bergeser ke atas, ke kiri atas. Tapi kalau itu ada subsidi bergeraknya ke bawah. Yang atas S0, yang bawah adalah S1. S1 bergesernya itu ke bawah, sejajar dengan
penawaran mula-mula sejajar ya. Tapi kalau prosentase tadi kan ini mula-mula sama, selanjutnya melebar, S0-nya di bawah, S1-nya di atas itu ya. Nah, kembali ke P sama dengan X plus 3 tadi kita gambar ini ya, sejajar ya, sejajar. Nah, sejajar. Ini adalah S1-nya. Pertemuan antara D dan S1 ini dinamakan dengan E1. Tarik garis ke bawah, jawabannya tadi berapa? 4. Tarik garis ke kiri, tadi jawabannya adalah berapa? 7. Nah, untuk mengarsirnya P0 dikurangi P1, P0-nya kan 9 dikurangi 7 kalikan X1 ya sampai 4. Berarti ini disampai ke sini ditarik garis. Nah, ini 9 dikurangi 7, 2 kalikan 4 kan 8. Jadi daerah yang diarsir ini luasnya adalah 8, harus sama dengan jawaban C tadi untuk konsumen. Apakah juga 8? Nah, untuk yang produsen, caranya dari E0 ini tadi ya, dari ini E1 ini. Nah, tarik garis ke kiri menyentuh sebentar, warnanya apa ya? Ungu. Nah, bentuk ini E0 ini, E0. Tarik garis ini tadi ya, dari fungsi ini sampai sini sampai ini ya, ini ketemunya, terus tarik garis ke kiri 6 ya, 6. 7 dikurangi 6 kan 1 kali ini sampai biru ini, sampai biru. 7 dikurangi 6, 1 sampai biru ini, biru. Kita arsir, jawabannya berapa? 7 dikurangi 6, 1 kali 4, 4. Nah, sampai sini. Nah, untuk pemerintah itu seluruh yang diarsir 9 dikurangi 6, 3 kalikan 4, 12. Jadi sudah sama, sudah match ya. 9 ini dikurangi 6, terus dikalikan dengan 4 karena luasnya panjangnya panjang 4. 9 dikurangi 6, 3 kali 4, 12. Jadi seluruh yang diberikan pemerintah ke produsen itu sebanyak 12. Itu cara membahas subsidi. Anda bisa mengerjakan soal-soal yang ada di Sofyan Asyori bisa, atau soal di buku saya bisa, seperti itu. Jadi untuk matematika itu memang harus banyak latihan. Mudah sih sebetulnya, tapi harus banyak latihannya. Ya, demikian untuk pembahasan mengenai subsidi. Selamat belajar. Semoga Anda sukses. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.